Yang terhormat Bapak Asril selaku Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK. Yang terhormat Bapak Ruslan Abdul Ghani selaku Kepala Badan Kesbang Poldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang terhormat Ibu Artanti Wardani selaku Program Koordinator Friedrich Ebert Stiftung FIS Indonesia. Yang terhormat Ibu Eni Widianti selaku Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Rumah Tangga dan Rentan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP3A, serta Bapak Ibu peserta FGD yang saya hormati. Indonesia tanah airku, tangguh padamu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Bangkesbang Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terhormat Bapak Asril Asdep MBKS Kemenko PMK, para Kepala Dinas, Bapak Ibu Kepala Dinas, OPD dan yang mewakili, saya menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di ruangan ini di Hotel Jayakarta untuk berkumpul mencari rumusan dan mencari solusi tentang pelembagaan P3AKS dan sekaligus mencoba membuat perencanaan dan rancangan tentang RAD, Rencana Aksi Daerah, sebagai turunan dari Rencana Aksi Nasional yang sudah ada. Baik, selain itu nanti kita berkumpul di ruangan ini itu adalah untuk mencari rumusan ya P3AKS, kelembagaannya seperti apa, lalu ada masalah apa jika memang belum sempat diwujudkan, lalu penanganan terhadap perempuan dan anak dalam konflik sosial seperti apa. Karena selama ini Bangkesbang Pol Provinsi NTB itu menangani konflik sosial secara umum ya, tanpa melihat atau memilahkan ada perempuan dan anak yang sebagai kelompok rentan dalam konflik sosial tersebut. Dalam masalah pencegahannya, 3 pilarnya yaitu pencegahan, penanganan, dan kita hari ini berkumpul di ruangan ini bersama Bapak Asril dan Bapak Nurman dan para aktor NGO itu memberikan pemikiran, memberikan kontribusi. Paling tidak Bapak Ibu semua di ruang ini, saya berharap kita terus bersemangat, berkontribusi terhadap apa yang jadi program utama dari pemerintah dalam menangani konflik sosial, terutama terhadap perempuan dan anak, supaya perempuan dan anak bisa hidup menjadi lebih baik dan berkelanjutan dalam mengisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Asdep MKS Kemenko PMK, yang saya hormati Asdep PH PRTR KP3A, yang saya hormati Ketua CSWS FISIP Unair, yang saya hormati Kepala OPD Provinsi dan Kabupaten Kota Pulau Lombok ya. Singkatnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya atas nama pemerintah provinsi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia ya dari PMK yang telah melaksanakan kegiatan di Nusa Tenggara Barat ini ya, karena
ditunjuknya NTB ini sebagai tempat kegiatan FGD ini, maka tentunya memang ini merupakan suatu perencanaan yang sudah dilakukan jauh sebelumnya, karena tadi disampaikan bahwa memang kami di NTB ini memang sering sekali terjadi konflik ya, sehingga tidak salah bahwa kegiatan ini diadakan di Nusa Tenggara Barat ini ya. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kegiatan ini ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap konflik sosial pasti akan meninggalkan permasalahan, baik itu permasalahan bagi ibu dan anak ya, sehingga bagaimana hak terkait dengan pelindungan anak dan perempuan dan turunannya kami juga sudah membentuk keputusan hak perempuan dalam rumah tangga dan rentan KPPH, Ibu Eni atau yang mewakili mungkin hadir secara Zoom. Kemudian Bapak Ruslan Abdul Ghani, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTB. Terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian Ibu Dani, Ibu Artanti Wardani dari FES yang telah menyelenggarakan acara ini. Ibu Siti Aminah dari CSWS, mitranya FES. Para kepala OPD Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur yang hadir atau yang mewakili, serta ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin yang berbahagia di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga, khususnya ada 7 kementerian yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK. Maka kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dilaksanakan oleh 7 kementerian tadi khususnya. Selanjutnya ada amanat dari Perpres 18 2014 kepada Menko Kesra zaman itu, tapi kemudian banyak protes dari mana, dari siapa lahir kalau bukan dari perempuan. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya berterima kasih bahwa Bapak Ibu semua hadir, dan kemudian mudah-mudahan dengan mengucapkan puji syukur buat bangsa nanti pertemuan ini berjalan dengan baik. Dengan mohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, izin Bapak Ibu semua, maka pertemuan kita pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Yakni para perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dalam berbagai peristiwa konflik yang telah merenggut keamanan, kesejahteraan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selanjutnya, yakni pemaparan-pemaparan yang dalam hal ini akan dipandu langsung oleh moderator Ibu Oriza Pneumatika Indrasari. Kepada Ibu Oriza, disilakan. Fotografernya nggak bisa ke belakang soalnya. Ya, 1, 2, 3. Bisa li. Ganti gaya Pak, 1. Enggak boleh gaya. Oh, nggak boleh gaya. Jadi boleh. Ini Iya, nggak boleh. Boleh stop kekasaran perempuan ya. Boleh Pak. Ini Pak. Boleh itu. Boleh Mas Dep. NTB, apakah ada di sini atau yang mewakili? Tidak ada. PA terkait dengan undangan dari Kementerian PMK, tapi karena pada waktu yang bersamaan beliau menggantikan Ibu Deputi untuk membuka kegiatan kami bersama. Kemudian regulasi ini juga tadi sudah melahirkan Kemenko Kesra yang sudah dicapai, kemudian dan sinergi dengan Pemahelix ya, baik dengan bermasyarakat, usaha, industri dan lain sebagainya. Dan bagaimana kita melindungi anak dan perempuan ya, akibat dari permasalahan konflik sosial itu. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya. Dan pemerintah daerah ya, khusus kami pemerintah daerah sampaikan tadi bahwa setelah melakukan regulasi ya terhadap
sudah kita lahirkan peraturan daerah nomor 8 2015 ya, kemudian dengan turunan kita juga sudah membentuk ya keputusan gubernur ya nomor 300 ya garis datar 513 tahun 2003 tentang tim terpadu ya. Ini pemerintah daerah sudah melakukan hal-hal terkait dengan bagaimana perlindungan anak dan perempuan ya, terkait dengan konflik-konflik sosial, dan melalui ya berangkat dari itu juga pemerintah daerah telah membentuk ya dinas ya P3AKS ya sebagai pelaksana perlindungan anak dan konflik sosial. Ini juga sudah dilakukan di beberapa koordinasi kita, termasuk ini pakarnya di depan kita Bu Ani ya terkait dengan perlindungan anak dan perempuan. Beliau punya lembaga yang terkenal sudah sejak baru ini beberapa hari yang lalu ya, dimulai dikemas dari pemerintah provinsi Jumat Salam mengunjungi masyarakat ya dengan menyelesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk memaparkan apa-apa yang telah kami lakukan terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Terkait dengan upaya, sebenarnya saya tidak terlalu banyak lagi Mbak menyampaikan karena Pak Kapan sudah lengkap tadi. Jadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kemudian ada Perda NTP Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan. Sudah disampaikan tadi bahwa rencana aksi daerah ini adalah untuk tahun 2022 sampai dengan 2024. Nah ini yang memang kami belum. Kemarin memang sudah ada draft baru di pencegahan. Sementara untuk penanganan dan pemberdayaan Bapak yang di meja belakang, kemudian yang di depan. Yang pertama tentu saya ingin bertanya kepada narasumber yang pertama, Ibu Arni, sosiolog dari Kementerian KPPA. Tapi sebelum saya perkenalkan diri Bu, nama Pak Mustafa dari Kepala Baksbang Polda Negeri Kabupaten Lombok Timur. Dari pemaparan Ibu Arni Susilowati dari Kementerian KPPA, memang sudah beberapa hal yang disampaikan termasuk regulasi dan penjelasan dalam prosesnya sudah masuk atau sudah kami pahami. Yang perlu kami harapkan di sini kepada Ibu Arni adalah bahwa agenda kita pada hari ini adalah terkait dengan penyusunan rancangan RAD dan pembentukan Pokja P3AKS. Jadi di sini kami ingin secara teknis saja yang kami usulkan. Yang kami usulkan pertama adalah dalam rangka keseragaman untuk penyusunan produk ini, karena ujungnya kita di sini adalah kita akan menyusun perbu. Tentu kami di kabupaten kota adalah menyusun perbu. Oleh karena itu kami mengharapkan untuk keseragaman dalam rangka penyusunan perbu itu kiranya perlu diberikan kami contoh-contoh seperti apa, sehingga nanti seperti apa Ibu moderator sampaikan ini oleh kami nanti ketika kami pulang Bu. Memang kami bisa depan dalam penyeragaman Bu, perlu kita diberikan contoh berapa Bu. Kemudian yang kedua dari Bapak Kapan Baksbang Dr. NTP. Memang kalau di paparan Pak Kapan, saya sih bicara fakta yang ada saja karena saya memang orang lapangan ya, sering di lapangan. Beberapa tahun kemarin kalau tidak salah kami berkunjung ke Sekotong. Itu ada teman-teman Buddha yang kemudian diserang pada malam hari. Padahal mereka itu hidupnya sangat harmonis sekali dengan kita yang beragama Islam di dalam satu dusun itu sangat harmonis, tidak pernah terjadi apa-apa karena memang mereka sama-sama suku Sasak dan masih berkeluarga. Apa Pak Nasib ada hadir ya di sini? Ya ada ya Pak Nasib, Romo Nasib. Ya, ketika malam hari itu mereka diserang entah dari mana yang menyerang pakai mobil cukup banyak.
Itu yang menjadi perhatian kita adalah ibu-ibu. Bagaimana tengah malam ibu-ibu ini mencoba menyelamatkan anak-anaknya, itu dia lari ke hutan. Lari ke hutan semalaman di situ, kemudian pagi hari sudah agak aman, baru mereka keluar. Apa yang terjadi terhadap ada salah satu ibu ini trauma berat, Bu. Jadi nggak bisa mendengar keramaian, jadi dia sampai sekarang tidak bisa beraktivitas. Jadi trauma sangat berat sekali. Nah, apakah di dalam Pokja P3AKS ini strukturnya juga sampai di tingkat kecamatan atau ke desa gitu ya, sehingga memudahkan untuk melakukan reaksi cepat. Ini juga memang bagian lah dari orang barat ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Kadis tadi, kami dengan terbentuknya UPT PPA, setiap ada kasus, ada laporan, pasti kita tidak lanjuti. Dan memang di Lombok Barat kita belum membentuk Pokja P3AKS. Nah, jadi mudah-mudahan setelah pertemuan ini kami juga mohon nanti dari provinsi untuk kita sama-sama kami didampingi untuk membentuk Pokja, sehingga kita akan lebih responsif terhadap kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak di wilayah konflik. Tetapi secara umum, Barat juga menjadi daerah yang rawan bencana, dan di situ ada perempuan dan anak juga. Jadi di luar konflik sosial pun termasuk bencana. Rekan-rekan peserta, izin saya Arman Syah dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Asdep tadi. Kita sepakat, kita semua ini memang lahir dari rahim perempuan. Yang kedua, sampai kita duduk di ruangan ini ada proses-proses yang kita lalui, yaitu apa yang disebut dengan tumbuh kembang anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu usia 0 sampai 18 tahun itu adalah anak. Nah, tumbuh kembang ini yang memang yang dimaksudkan mungkin bagian dari apa yang menjadi potensi pemerintah dalam rangka perlindungan anak. Hajat kita pada ruangan ini adalah salah satu bentuknya. Banyak Pokja yang memang sudah kita bentuk. Nah, cuma memang ini alhamdulillah ini memfokuskan kita pada dampak daripada konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat yang berdampak kepada perempuan dan anak. Mungkin curah pendapat aja sih. Saya Muhammad Husnaini dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. Tadi di awal sudah dibuka beberapa hal menyangkut tentang kegiatan kita hari ini, yaitu FGD tentang penyusunan RAD, rancangan RAD P3AKS. Ya, keterlibatan lembaga masyarakat, kementerian lembaga ini sangat erat sekali ya, karena pengalaman kita menyusun seperti yang di Jawa Timur ini dari mulai awal kita melibatkan Permenko PMK, Kementerian PMK, kemudian Kementerian Dalam Negeri, kemudian Polhukam. Ini mendampingi terus menerus ya kan, tidak bukan waktu yang sebentar gitu ya. Kegiatan ini ya, mudah-mudahan ada kegiatan-kegiatan yang lain lagi untuk di NTB yang pertama. Terus yang selanjutnya bahwa terkait dengan bagaimana perlindungan anak dan perempuan ya, terkait dengan korban konflik ya, agar bagaimana kita bersinergi untuk bisa melaksanakannya, dan bukan saja terkait dengan korban konflik termasuk juga korban bencana, karena mustahil pemerintah itu bisa melaksanakan tanpa ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, karena selama ini kita sudah berkolaborasi dan kami yang khusus terkait dengan perempuan dan anak sangat terbantu dengan kolaborasi ibu-ibu dan bapak-bapak. Kemudian yang kedua, perempuan dan anak adalah kelompok rentan yang paling cepat terkena dampak apapun kejadian, baik bencana, konflik sosial, perubahan iklim, semua perempuan yang paling rentan. Karena itu kami mohon agar teman-teman di OPD dan stakeholder tetap mendukung, tetap memperhatikan kebutuhan dan keperluan perempuan. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Arni untuk pemaparan dan juga responnya, juga closing statementnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Bapak Ibu bertahan ya Bapak kalau gitu. 1, 2. 1, 2, 3. Ayo lagi. 1, 2, 3. Oke. Iya, baik Bapak Ibu silahkan untuk isoma. Mohon maaf Ibu Bapak, ini harus isoma dulu karena sholatnya juga harus di awal waktu juga. Ya, jadi setengah jam saja, jam 1 kita harus kembali lagi ke sini. Ya, untuk melanjutkan karena nanti sesi berikutnya itu ada sekitar 1,5 sampai 2 jam Ibu Bapak. Ada diskusi keluar, ke kiri, ke kanan, kemudian ketemu sholat. Saya Nugroho Andi Handoyo, biasa teman-teman manggil Nugi. Saya sendiri sehari-hari bertugas sebagai koordinator analis media bidang konflik sosial. Dulu terkenalnya Kabit konflik sosial, begitu. Bicara P3KS tidak terlepas dari Undang-Undang 7 2012 Pokja dan RAD P3KS ini sebetulnya mungkin teman-teman di daerah bertanya, ini untuk apa sih, apa ininya, penyusunan rencana aksi daerah terbaik gitu ya kan. Mungkin tahun depan kita diundang biasanya tuh nanti ntar sekitar bulan Februari atau bulan Maret, surat Kemendagri untuk penyusunan rencana aksi penanganan konflik dalam rangka perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Nantinya itu bagian dari penilaian gitu, artinya kan kegiatan yang terkait di ini data penanganan konflik. Oke, berikutnya adalah dasar untuk agak ini juga agak sulit atau gimana, kalau kecuali memang bisa nego-nego begitu ya, atau berlobby-lobby gitu. Membuat satuan tugas, kemudian di setiap sekolah harus membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, sehingga sangat kami berharap untuk menyambungkan apa yang kita diskusikan saat ini untuk kita bisa membangun kolaborasi yang intensif di dalam implementasi dari berbagai macam peraturan pemerintah. Apakah terjadi yang sedang kita susut ini adalah tindakan pra konflik, pencegahan konflik, atau pasca konflik? Karena kalau kita bicara konflik sosial itu harus ada status, harus ada penetapan dari kepala daerah, atau kalau levelnya di kabupaten kota, bupati wali kota, provinsi, ketika dampaknya itu antar kabupaten kota dalam provinsi itu. Ada status yang menetapkan bahwa status darurat konflik. Oleh karena pada kesempatan ini supaya fokus ya, kita kembalikan saja kepada definisi konflik sosial di dalam Undang-Undang 7 tentang Undang-Undang 7 2012 tentang penanganan konflik sosial. Sekarang saya usul mungkin sekedar rencana tindak lanjut dulu supaya ini tidak hilang sama sekali. Kapan akan ada pertemuan di masing-masing wilayah untuk kemudian membuat itu, paling tidak mungkin itu oleh-oleh yang bisa dibawa oleh teman-teman panitia. Kemudian yang kedua, semestinya mungkin yang lebih difokuskan di sini adalah teman-teman dari provinsi dulu, Pak, supaya nanti bisa mensupervisi juga ke kabupaten. Tetapi ini tidak ada satupun yang dari
dari provinsi. Tinggal satu-satunya. Oh, dinas sosial sendiri. Nah, jadi yang lain sudah bubar nih. sudah bubar. Iya. Nah, kita ini kayak cerita teman-teman beragam sekali ya, nelayan, ada konflik batas antar desa, konflik ya belum lagi persoalan munculnya paham radikalisme, konflik di antar apa di misalnya di beberapa wilayah di NTB termasuk merah. Kemudian belum yang konflik kecil-kecil yang mau tidak mau itu juga berpengaruh terhadap perempuan dan anak-anak gitu. Dari varian yang begitu beragam konflik itu tentunya kita ingin mungkin tidak semua konflik bisa kita tangani, tetapi minimal konflik yang bisa jadi prioritas. Walaupun ada konflik yang sifatnya etnis, baik internal maupun eksternal, tapi sangat kecil sekali. Nah sekarang kalau kita lihat gelombang konflik yang cukup menjadi ancaman di NTB ini memang konflik antara sekte ataupun organisasi-organisasi Islam. Nah, yang perlu juga mungkin jadi masukan di sini, saya kira persoalan media ya. Memang kadang-kadang di Lombok banyak sekali kasus-kasus konflik yang belum terekspos ya di media. Kadang ada kekhawatiran tokoh agama, misalkan dia malu gitu disebutkan dia terlibat, padahal kita tahu mereka menjadi aktor di belakang konflik misalkan.